teman-teman, kalian semua apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat aja, baik-baik aja ya. Tetap semangat buat belajar ya, walaupun sekarang ini ada di masa pandemi, semuanya dilaksanakan secara online, tapi aku harap kalian bisa tetap semangat. Nah, pada hari ini aku mau menjelaskan materi tentang teks berita. Oh ya, sebelumnya perkenalkan kembali aku Salma Aulia. Kalian bisa panggil aku Kak Salma atau Kak Sal. Bebas deh, kalian boleh manggil aku apa aja. Nah, pada hari ini kita mau ngebahas tentang teks berita. Nah, apa aja sih Kak yang bakalan dibahas pada materi teks berita ini? Yang akan kita bahas itu pada intinya ada 5 poin penting yang akan dibahas di materi teks berita ini, yaitu ada pengertian teks berita secara umum dan menurut pendapat para ahli. Yang kedua ada struktur teks berita, jadi nanti kita akan belajar teks berita itu strukturnya apa aja ya. Terus juga kita akan mempelajari unsur-unsur teks berita, lalu ada perbedaan teks berita dan teks non berita, lalu yang terakhir, yang kelima, itu ada kaidah kebahasaan dari teks berita. Nah, kita masuk ke pengertian teks berita. Teks berita itu apa sih? Secara umum ya, teks berita itu merupakan teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau yang sedang terjadi. Dan kalau menurut para ahli, di sini aku memakai pendapat dari William, berita adalah suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang punya arti penting dan baru terjadi. Nah, lalu ada apa sih struktur dari teks berita? Dalam teks berita itu ada 3 struktur, yaitu ada orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Apa sih Kak maksudnya dari masing-masing struktur itu? Nah, orientasi ini maksudnya adalah bagian pengenalan masalah atau latar belakang dari masalah tersebut. Terus ada peristiwa. Dia peristiwa seperti yang kalian tahu, ya peristiwa itu memuat kejadian yang dibahas secara detail, secara rinci dan berurutan. Terus juga ada sumber berita. Nah, sumber berita ini tuh biasanya ada di bagian atas atau di bagian akhir dari teks berita. Terus apa aja sih unsur-unsur dari teks berita? Pada umumnya teks berita itu memuat 5W1H. Kalian pasti udah pada dengar, udah setidaknya sekali, 2 kali udah pernah dengar mengenai 5W1H. Apa sih 5W1H itu? 5W1H itu tuh what, who, where, when, why, dan how. Berarti ini bahasa Inggris, atau kalau bahasa Indonesianya itu ada namanya adik Simba. Kalau kalian pernah dengar. A-nya itu apa, D-nya itu di mana, K-nya itu kapan, C-nya itu siapa, M-nya itu mengapa, dan B-nya itu bagaimana. Nah, itu untuk bahasa Indonesianya. Nah, untuk bahasa Inggrisnya ini 5W1H tadi. Terus gimana sih kita ngebedain teks berita sama teks non berita? Sebenarnya ada satu hal yang benar-benar ngebedain teks berita dan non berita, itu adalah teks berita tidak memuat opini. Jadi teks berita ini benar-benar memuat fakta yang aktual. Lebih rincinya, beda dari teks berita dan teks non berita adalah berikut ini. Jadi teks berita itu faktual dan aktual,
Yang kedua, tadi yang aku bilang, tidak mencantumkan opini pribadi, jadi nggak ada opini di dalam teks berita. Terus yang ketiga itu menggunakan bahasa baku namun tetap komunikatif. Nah, kalau teks-teks non berita lainnya, itu biasanya memuat hal yang faktual. Yang kedua itu mencantumkan opini pribadi. Terus yang ketiga itu gaya bahasanya itu disesuaikan. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas, kaidah kebahasaan dari teks berita. Ada 5 poin penting dalam teks berita ini. Yang pertama itu teks berita ini harus menggunakan bahasa yang bersifat standar atau baku, namun tetap komunikatif. Yang kedua ini, teks berita menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, teks berita ini menggunakan kata kerja mental. Yang keempat, teks berita ini menggunakan fungsi keterangan waktu dan keterangan tempat. Lalu yang terakhir, dari kaidah kebahasaan teks berita ini, teks berita menggunakan konjungsi temporal. Nah, tadi kan udah dibahas nih, udah banyak dibahas tentang pengertian teks berita secara umum dan menurut pendapat para ahli. Terus juga tadi udah dibahas tentang struktur teks berita, itu ada flashcardnya juga, ada orientasi, ada peristiwa, dan ada sumber berita. Terus juga ada unsur-unsur teks berita. Unsur-unsurnya itu 5W1H, itu dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia itu disebut adiksi, Mbak. Lalu kita juga tadi udah bahas perbedaan teks berita dan teks non berita lainnya. Poin penting di perbedaan itu adalah teks berita tidak mencantumkan opini pribadi. Lalu yang terakhir kita tadi udah membahas kaidah kebahasaan pada teks berita. Nah, aku mau ngasih latihan soal buat kalian. Semoga dengan adanya latihan soal ini bisa membantu kalian lebih memahami dari materi teks berita ini. Nah, mungkin sekian dari aku dan materi teks berita ini. Semoga kalian bisa dengan mudah memahami materi ini. Semangat terus untuk belajarnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Dadah!